Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah sampai ke bagian yang ketiga dari pembahasan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau MAF atau evaluasi SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi pada sesi yang ketiga ini atau bagian yang ketiga yang akan dibahas itu tentang prosedur yang ada di dalam evaluasi SPBE. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita bahas secara bersama-sama pada bagian yang pertama, tahapan dari evaluasi SPBE itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang prosedur dari perencanaan evaluasi SPBE. Oke, jadi kita sudah eh, tertera di slide kegiatan yang harus dilakukan di dalam perencanaan. Kegiatan di dalam perencanaan di dalamnya meliputi pembentukan tim evaluator eksternal, menentukan fokus evaluasi, membentuk tim evaluator internal, menyusun rencana evaluasi internal, menyusun rencana evaluasi eksternal, dan yang terakhir adalah melaksanakan sosialisasi evaluasi. Ketika pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan, selanjutnya kegiatan ini akan dilanjutkan ke eh, pelaksanaan evaluasi SPBE. Oke, mari kita bahas untuk masing-masing kegiatan, mulai dari pembentukan tim evaluator eksternal. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab di dalam pembentukan tim evaluator eksternal? Yang harus bertanggung jawab di sini itu adalah Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang ada di dalam Kementerian PAN RB. Itu yang bertanggung jawab di dalam membentuk tim evaluator eksternal. Tugasnya dari tim evaluator eksternal adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kegiatan evaluasi secara internal. Yang kedua yaitu menentukan fokus evaluasi atau fokus penilaian. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Jadi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana itu akan melakukan pemilihan dan menentukan instansi pusat maupun instansi yang ada di dalam pemerintahan daerah yang menjadi fokus evaluasi SPBE. Ya. Nah, hasil dari seleksi yang sudah dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana ini kemudian akan ditetapkan oleh Menteri PAN RB. Nah, pada kegiatan penentuan fokus evaluasi di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu adalah menyusun rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini di dalamnya terdapat atau mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi. Yang kedua adalah penyiapan instrumen evaluasi yaitu kuesioner. Yang ketiga adalah melakukan pembentukan pedoman evaluasi dan aplikasi yang akan dinilai. Yang ketiga yaitu penyiapan sarana dan prasarana evaluasi. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam menentukan fokus evaluasi. Nah, oke. Itu merupakan tugas dari Menteri PAN RB. Nah, untuk pemerintah daerah di sini yaitu yang diwakili oleh sekretaris pemerintahan daerah kabupaten maupun kota, tugasnya itu adalah untuk membentuk tim evaluator internal. Jadi di sini siapa yang bertanggung jawab untuk membentuk tim evaluator internal yaitu sekretaris daerah. Ya. Sekretaris daerah atau pejabat pimpinan unit sekretariat yang ada di dalam pemerintahan daerah, ya biasanya sekda itu ya, itu bertugas untuk menetapkan anggota evaluator internal. Nah, anggota evaluator internal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah supervisor sebagai penanggung jawab, dan yang kedua adalah anggota yang melakukan kegiatan entry data atau yang disebut dengan evaluator. Nah, pemilihan supervisor ini didasarkan pada suatu aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah orang-orang yang bisa menjadi supervisor itu adalah pegawai negeri sipil. Yang tentunya dia itu berasal dari unit kerja atau perangkat daerah yang akan dilakukan evaluasi SPBE nantinya. Tuh. Itu sebagai supervisor.
Sedangkan untuk entry data itu juga diambil dari pegawai negeri sipil yang ada di unsur-unsur yang mana SPBE itu akan dilakukan. Di sini anggota tim evaluator internal itu merupakan suatu pejabat atau pegawai yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE. Itu persyaratan yang kedua. Yang berasal dari unit kerja atau perangkat daerah yang memiliki fungsi tertentu. Fungsi tertentunya apa saja? Contohnya misalkan keuangan, pengadaan, kearsipan, pelayanan publik, serta telekomunikasi dan informatika. Itu merupakan orang-orang yang dibentuk sebagai supervisor di dalam kegiatan evaluasi internal SPBE. Yang kedua, tugas dari pemerintah daerah ini adalah menyusun rencana evaluasi. Jadi di sini rencana evaluasi itu apa? Rencana evaluasi yang disusun itu di dalamnya terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jadwal, pelaksanaan evaluasi mandirinya itu kapan. Yang kedua adalah penyiapan instrumen evaluasi berupa kuesioner maupun pedomannya. Yang ketiga adalah penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Nah, tugas dari evaluator internal nantinya itu adalah untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh PAN RB. Jadi diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Ketika sudah dilakukan kegiatan sosialisasi, selanjutnya masuk ke aktivitas pelaksanaan. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam kegiatan pelaksanaan, kita harus pahami dulu tugas dan tanggung jawab dari supervisor yang ada di dalam tim evaluasi internal dan juga operator yang ada di dalam evaluator internal sebagai evaluator internal. Yang pertama adalah supervisor. Tugasnya supervisor ini apa? Tugasnya supervisor adalah mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal tentu saja. Yang kedua adalah mempersiapkan sarana prasarana kegiatan evaluasi. Yang ketiga itu adalah memberikan suatu saran perbaikan dan memberikan improvement atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal. Yang terakhir itu adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan evaluasi yang sudah dilakukan. Tentu saja evaluasinya adalah evaluasi mandiri, sehingga kegiatan evaluasi mandiri dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi itu 4 tugas dan tanggung jawab dari supervisor yang ada di dalam tim evaluasi internal. Nah, untuk yang kedua yaitu tugas pelaksana entry data atau operator. Di sini tugasnya ngapain? Tugasnya adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi maupun bukti pendukung terkait kegiatan evaluasi mandiri. Yang kedua adalah mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pernyataan pada kuesioner. Jadi dijelaskan dulu pernyataan itu apa saja yang ada di dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur apa, itu tugas dari si operator ini. Yang ketiga adalah melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada supervisor untuk bisa mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan, selanjutnya adalah memasukkan data dari jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE. Yang mana aplikasi evaluasi SPBE itu bisa diakses secara daring atau online. Oke, jadi itu terkait dengan tahapan yang pertama yaitu perencanaan di dalam evaluasi SPBE. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang kegiatan pelaksanaan evaluasi SPBE. Baik, sekarang kita masuk ke dalam prosedur untuk pelaksanaan evaluasi SPBE. Jadi di sini kita bisa lihat pada prosedur atau bagan yang menjelaskan tentang alur dari pelaksanaan evaluasi. Kegiatan pelaksanaan evaluasi akan dimulai oleh evaluator internal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan evaluasi mandiri. Yang selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui evaluasi, dokumen, wawancara maupun observasi lapangan yang dilakukan oleh evaluator internal. Selanjutnya responden unit kerja akan memberikan jawaban, penjelasan, dan pendukung terhadap evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal. Ketika sudah diberikan penjelasan, bukti pendukung maupun jawaban,
evaluator internal akan melakukan perumusan nilai. Selanjutnya setelah merumuskan nilai atau nilai kematangan dari SPBE, selanjutnya membuat suatu laporan kegiatan evaluasi mandiri yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan maupun pemberian suatu solusi. Selanjutnya di sini eh, setelah penyusunan laporan dilakukan, evaluator internal akan membawa hasil laporan tersebut ke sekretaris yang ada di dalam pemerintahan daerah yang diwakili oleh biasanya sekda ya. Dibawa ke sekda, hasil laporannya oleh sekda, hasil laporan tersebut itu akan dikirimkan ke evaluator eksternal. Baru evaluator eksternal akan mencoba untuk melihat dokumen-dokumen maupun hasil kegiatan evaluasi internal yang sudah dilakukan. Selanjutnya, evaluator eksternal akan mencoba untuk datang ke tempat pemerintah daerah maupun institusi pusat untuk pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data, yaitu dilakukan verifikasi dan validasi, dan yang terakhir melakukan analisis penilaian. Oke, jadi itu pelaksanaan yang dilakukan di dalam evaluasi SPBE. Nah, aktivitas-aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya mulai dari aktivitas yang pertama, yaitu responden dari unit kerja yang terkait itu akan memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi SPBE. Nah, itu ada di dalam poin setelah melaksanakan evaluasi mandiri. Selanjutnya, tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, maupun bukti pendukung dengan menggunakan metode-metode yang sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga selanjutnya adalah melakukan yang namanya tim evaluator internal merumuskan penilaian dari setiap indikator berdasarkan data dan informasi dari hasil pengumpulan data tadi. Yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan entry data dengan bantuan dari operator untuk memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi. Aplikasi tentunya saja aplikasi yang diakses secara online, yaitu aplikasi evaluasi SPBE. Selanjutnya, tim evaluator akan mengirimkan hasil evaluasi secara internal kepada penanggung jawab atau supervisor yang disebut dengan sekda tadi untuk bisa mendapat persetujuan atas penilaian yang sudah dilakukan. Selanjutnya, sekda itu atau pejabat yang memimpin unit sekretariatan yang ada di dalam pemerintah daerah maupun institusi pusat akan mengirimkan berita acara yang bahwa kegiatan evaluasi mandiri sudah dilakukan ke evaluator eksternal. Nah, oke, jadi sudah kita bahas lagi bagaimana pelaksanaan dari kegiatan evaluasi internal. Nah, oke. Tadi sudah kita bahas tentang evaluasi yang sudah dilakukan oleh evaluator internal, yaitu evaluasi mandiri. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh evaluator eksternal ketika dia itu sudah menerima laporan yang ada di sekretaris daerah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si evaluator eksternal di sini? Evaluator eksternal akan mengumpulkan data dari responden, yaitu data berupa apa? Data berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung. Selanjutnya, tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data tersebut. Nah, diolah dengan cara apa? Dengan merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data dan informasi dari evaluator internal. Yang kedua, selanjutnya adalah menghitung indeks, ya, indeks domain, indeks SPBE itu semua akan dihitung. Yang ketiga itu adalah mengelompokkan atau clustering dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai indeks kepada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kira-kira poin yang paling tinggi apa, poin yang paling rendah apa itu akan dilakukan pengelompokan atau pemeringkatan sehingga pemerintah daerah maupun institusi pusat itu tahu di bagian mana dia itu memiliki kekuatan, di bagian mana dia memiliki kelemahan. Selanjutnya, evaluator eksternal tugasnya adalah membuat suatu tabulasi atau grafik terkait dengan indeks SPBE, yaitu level dari SPBE yang sudah didapatkan oleh pemerintah daerah maupun institusi pusat sebagai objek SPBE. Nah, kalau misalkan itu sudah selesai, selanjutnya akan dilakukan analisis indeks SPBE
Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya adalah analisis keunggulan sama kelemahan dari hasil penilaian yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, menyusun rekomendasi. Dan yang terakhir itu adalah menyimpulkan pelaksanaan SPPE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Oke, jadi itu terkait dengan pelaksanaan evaluasi SPPE yang bisa dilakukan oleh evaluator internal maupun evaluator eksternal. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang prosedur di dalam pelaksanaan pelaporan hasil evaluasi SPPE. Oke, masuk ke dalam kegiatan pelaporan. Jadi di dalam kegiatan pelaporan ini ada 3 partisipan. Yang pertama adalah Menteri Pan-RB, yang kedua adalah evaluator eksternal, yang ketiga adalah sekretaris yang ada di dalam pemerintah daerah maupun institusi pusat. Oke, kita akan mencoba untuk melihat satu persatu kegiatannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah tim evaluator eksternal. Itu akan menyusun laporan akhir yang di dalamnya itu terdapat seluruh aktivitas tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi eksternal kepada Menteri Pan-RB. Selanjutnya, Menteri Pan-RB akan melakukan pengiriman hasil evaluasi yang sebelumnya sudah di-approve ke siapa? Ke instansi pusat dan pemerintah daerah yang dipegang atau yang diwakili oleh sekretaris yang ada di dalam pemerintahan daerah maupun institusi pusat. Oke, cukup sederhana ya. Kegiatan pelaporannya cuma ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh 3 partisipan. Oke, jadi ini merupakan suatu pemetaan hasil dari evaluasi SPPE tahun 2019. Jadi setelah dilakukan kegiatan pelaporan tadi, maka selanjutnya Menteri atau Kementerian Pan-RB akan membuat suatu laporan tahunan yang bisa menunjukkan peta dari indeks atau nilai kematangan indeks SPPE pada seluruh provinsi di Indonesia. Oke, jadi bisa kita lihat dari peta indeks SPPE atau nilai indeks SPPE di provinsi Indonesia bahwa yang berwarna biru itu sudah memiliki predikat indeks yang baik, yang berwarna hijau itu memiliki predikat yang sangat baik, sedangkan yang kuning merepresentasikan predikat indeks yang cukup dan yang merah itu merupakan predikat indeks yang kurang. Nah, nilai indeks PPE seluruh provinsi di Indonesia ini bisa diakses melalui websitenya Kementerian dari Pan-RB itu sendiri. Atau bisa juga diakses lewat websitenya yang ada di dalam website SPB atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, oke, jadi itu merupakan pembahasan terakhir dari bagian yang ketiga pada materi evaluasi SPPE. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan ke dalam tahap atau bagian yang keempat yang akan membahas tentang instrumen dan juga tentang pedoman yang bisa dijadikan sebagai referensi di dalam pelaksanaan evaluasi SPPE.